Seluruh transaksi akan tercatat di jurnal dan stok barang akan terupdate otomatis. Nah, dengan aplikasi mobile jurnal, Anda dapat memonitor keuangan bisnis Anda kapanpun dan dimanapun. Jurnal juga terintegrasi dengan aplikasi bisnis terbaik dari point of sales, software payroll, hingga aplikasi pajak. Kembangkan bisnis Anda tanpa batas bersama dengan jurnal. Ya, dan berikutnya kita akan menyimak pembahasan mengenai pentingnya pengaturan finansial untuk bisnis franchise. Ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Radityo Ihsan. Beliau adalah Regional Manager Business Development dari Jurnal. Kembali kami serahkan untuk Pak Rofian Akbar untuk bisa memoderatori kegiatan siang ini. Terima kasih banyak Mas Freddy. Selamat siang Mas Raditya Ihsan. Jadi agak ini agak mundur gitu kan, karena memang topiknya menarik, banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Sesi terakhir ini juga saya pikir menarik dan penting sekali. Seperti tadi Mas Freddy sampaikan bahwa di bisnis franchise, selain fundamentalnya juga kuat, juga harus tadi persyaratan perjanjian juga harus pengaturan finansialnya juga harus baik, jangan sembarangan, harus dipisahkan rekening dan sebagainya. Nah, karena tema ini sangat menarik, mungkin Pak Raditya Ihsan bisa coba menjelaskan, memaparkan pentingnya sih sebenarnya pengaturan keuangan finansial untuk bisnis franchise ini, apalagi kan franchise kita tahu jaringannya banyak dan setiap franchise itu ada punya franchise, mungkin juga punya banyak kepentingan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sih sistem pengaturan yang baik yang menguntungkan kedua belah pihak, tapi juga controlling franchise sendiri juga bisa lebih mudah dalam mengontrol gerai-gerainya. Silakan, Mas Raditya Ihsan. Terima kasih Mas Rofian atas pembukaan yang sangat baik ini ya. Kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya boleh sharing sebelum saya masuk kepada presentasi saya ya, kayak gitu. Kebetulan saya punya dan saya pernah dealing dengan beberapa franchise juga besar. Seperti contohnya Baba Raffi, kemudian Padang Sederhana, kemudian kita juga punya beberapa franchise seperti Boba dan segala macam. Dan ini sebenarnya baik lagi kepada yang namanya kalau kita ngomongin keuangan, itu adalah backbone. Atau misalkan dasar dari yang namanya suatu bisnis. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, kalau misalkan Anda punya strategi yang jelas, kalau Anda tidak punya perencanaan keuangan yang tidak jelas, kayak gitu, ya bisnis Anda akan untung ya bulan ini doang. Nggak tahu nih, setahun ke depan, 2 tahun ke depan gimana nih, gitu kan. Terus gimana perencanaan budgeting untuk ke depannya gimana nih, dengan kondisi pandemi seperti ini kayak gimana, gitu kan. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini, kita bisa bedakan 2 hal. Pertama adalah yang bisnis dengan yang modelnya adalah dia menjual tempat, seperti itu. Ada yang bisnisnya memang dia tuh come and go. Ya dengan cara GoFood dan segala macam, ya itu menjadi satu hal yang dasar untuk jualan dia kan kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah bisnis, berarti saya akan coba masuk kepada presentasi saya ya, seperti itu. Jadi saya pengen membawa para audiens hari ini untuk melihat sebenarnya apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Nah ya, kayak gitu. Sebenarnya saya ingin membawa audiens pada beberapa hal bahwa kita harus sadar dengan kondisi saat ini dulu aja deh, sebelum kita ngomongin masalah keuangan. Jadi sebenarnya, baik lagi, saya kebanyakan apa kabar usaha kita hari ini, kayak gitu. Semoga dalam keadaan yang sangat baik dan bisa berkembang, kayak gitu. Kemudian, kemarin saya sempat membaca bahwa sebenarnya PSBB di Jakarta khususnya, itu sangat berhasil untuk menekan kasus aktif, kayak gitu. Bahkan ada informasi kalau kita akan diperpanjang sampai 11 Oktober, khusus di Jakarta. Kita nggak tahu nih daerah-daerah yang lain seperti apa. Tetapi sebenarnya PSBB yang bisa berhasil ini, apalagi ibu kota, itu bisa berimpact kepada daerah-daerah nantinya di luar dari Jakarta. Kayak gitu. Nah, kemudian saya juga membaca dan saya sempat melihat bahwa dari perubahan shifting kebiasaan orang yang memang dibahas dari lingkaran.co ini sendiri. Nah, pertama adalah masalah depresi, kayak gitu. Jadi sebenarnya baik lagi nih, kan orang depresi ya, kayak gitu. Nah, depresi ini sebenarnya kita melihat bahwa karena terisolasi dengan PSBB dan segala macam, mereka mencari solusi untuk kayak kebutuhan terapi dan segala macam, kayak gitu. Kemudian ketidakpercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Nah, ini penting. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, untuk kondisi saat ini, terutama Anda kalau menjual tempat nih, kayak gitu, bahwa kalau Anda bisa untuk melakukan semacam gimmick atau marketing bahwa kita sangat menjaga protokol, kayak gitu kan, dengan standar kayak begini, sebenarnya satu sisi Anda memberikan rasa aman kepada seorang customer untuk datang ke tempat Anda.
Nah, kalau kita misalkan jualan misalkan bisnis sebagai yang come and go seperti itu, berarti packaging-nya harus dibuat dengan benar kayak gitu. Nah, jadi saya punya satu pengalaman juga. Kebetulan saya sempat berdiskusi dengan salah satu produk namanya Itlah kayak gitu dengan ownernya kayak gitu. Bahwa saya bertanya, kenapa Itlah bisa sebesar itu? Gitu kan. Dasarnya seperti apa gitu kan. Kasarnya saya bertanya seperti itu. Kemudian dia bilang sama saya seperti ini. Sebenarnya kalau kita jual makanan khususnya kayak gitu, marketing sesungguhnya adalah rasa kayak gitu. Tapi saya memikirkan bagaimana cara packaging yang baik yang orang tuh bisa untuk bantu menjual produk saya. Jadi kalau misalkan Anda lihat packaging dari Itlah kan sesimpel itu ya. Tapi sebenarnya simpel tapi menarik kayak gitu. Kalau Anda lihat lagi sebenarnya saya juga pernah membaca kebetulan saya suka melihat di Twitter juga seperti itu. Misalkan Starbucks, kenapa sih kayak ada package khusus untuk Natalan kayak gitu. Nah, kalau Anda sadar yang seperti itu, orang-orang kan, wah ngelihat bagus nih, dia foto nih di Instagram dia. Secara nggak langsung itu gimmick marketing. Tanpa Anda harus mengeluarkan cost, Anda bisa membuat orang dengan sadar bahwa ya udah lo tinggal posting aja seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya strategi marketing yang sangat baik ya seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini balik lagi kepada kita lebih aware terhadap keadaan saat ini terutama kesehatan. Kemudian optimalisasi WFA. Jadi kalau kita lihat WFA itu menjadi kebiasaan. Berarti kalau misalkan Anda sifatnya punya franchise yang sifatnya menjual tempat, bagaimana kita merubah shifting bahwa kita bisa jualan di tempat mereka. Gitu. Entah misalkan kita pre-order segala macam, itu juga penting. Kayak gitu. Nah, proses selanjutnya adalah masalah berganti dari take out atau home delivery. Berhubungan dengan yang tadi nih kalau kita lihat. Jadi kalau berhubungan dengan yang tadi lagi adalah sebenarnya dengan kebiasaan sekarang ini bahwa orang tuh lebih aware kalau bisa di rumah kenapa enggak gitu. Kenapa kalau di tempat yang merasa gue safe gitu kan, kenapa enggak gitu loh. Nah, ini menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang timbul nih saat ini. Nah, lanjut juga orang tuh peduli dengan kesehatan kayak gitu. Nah, ini lagi nih. Itu berhubungan dengan tadi packaging. Kalau kita bisa untuk mengedepankan bahwa packaging kita rapi, packaging kita bersih, kita setiap bulan misalkan melakukan rapid test untuk karyawan kita segala macam, itu menambah lagi value kita menjual produk kita kayak gitu. Jangan berpikiran bahwa ini hanya berhubungan dengan misalkan franchise yang sifatnya adalah kita jualan tempat kayak gitu. Enggak, ini kalau kita jualan dengan come and go seperti itu juga penting kayak gitu. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul untuk saat ini kayak gitu. Kemudian kalau saya lihat, saya juga punya cerita sukses bahwa salah satu kosmetik di China kayak gitu, dia melihat bahwa dengan kondisi COVID sekarang karena dia aware, dia coba melihat ke depannya itu bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Baik lagi kalau misalkan Anda punya plan yang jelas untuk setahun dan 2 tahun ke depan untuk saat ini dengan kondisi yang memang jelas, Anda bisa melihat bahwa dia men-shifting bahwa semua semacam SPG dia dirubah menjadi beauty advisor. Jadi dia merubah semuanya jadi beauty advisor, dia gencarkan dengan cara Instagram, dia lihat misalkan ada produk baru, oh ini ada produk baru nih, kayak gitu-gitu. Misalkan Anda bisa coba dan segala macam. Ini salah satu strategi yang kita shifting sebenarnya, dan akhirnya dia bisa growth 200% penjualan dia di bulan tersebut. Bayangkan 200%, kayak gitu. Yang kita misalkan setiap bulan 100%, ini bisa 200%, padahal dengan kondisi pandemi seperti itu. Nah, terus sebenarnya kuncinya apa sih dengan kondisi saat ini? Kuncinya adalah benar kita harus lebih cepat dan kita lebih tegas. Kayak gitu. Kalau Anda nggak cepat, Anda nggak tegas, Anda nggak aware terhadap kondisi saat ini, Anda tidak melihat berita bagaimana strategi yang tepat, Anda akan kalah. Kedepannya saya nggak tahu nih bisnis Anda bisa berkembang atau enggak. Tapi yang kita harapkan adalah bisnis kita bisa berkembang dan bisa kita fight dengan kondisi saat ini. Kayak gitu. Kemudian bagaimana memulainya? Kayak gitu. Nah, untuk memulainya, maka dari itu saya memperkenalkan salah satu bantuan Anda, yaitu adalah software accounting berbasis online. Oke, kalau kita ngomongin sebenarnya software berbasis online ini seperti apa sih? Jadi baik lagi, kalau misalkan untuk bisnis waralaba, selain keuangan, kita masalah tadi kita jualan, kalau kita jualan misalkan Anda sudah menggunakan mesin kasir atau POS seperti itu kan bisa terintegrasi langsung dengan jurnal, kayak gitu. Bahkan dengan bank juga sudah bisa, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya Anda lihat pastinya kita menyediakan laporan keuangan yang akuntabel, yang punya kredibilitas. Di mana sebenarnya kalau ke depannya kita nggak tahu ya, maksudnya saya percaya dengan teman-teman yang hadir saat ini pengen banget bisnis berkembang, salah satunya adalah mencari solusi dari keuangan, bahkan masalah kalau bisa saya bisa mendapatkan pinjaman dan segala macam, ini saatnya memulai. Jadi kalau Anda punya laporan keuangan yang kredibilitas, akuntabilitas, saya yakin untuk melakukan pinjaman online kayak gitu, misalkan ke bank, itu sangat bisa. Bahkan dengan standar kita yang punya itu, karena kami sudah bekerjasama dengan bank-bank, itu bisa langsung diterima dengan pinjaman langsung dari bank.
kayak gitu. Bahkan untuk masalah nantinya fitur-fitur yang kita sediakan, kami sudah menjadikan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk bisnis di bidang Anda. Jadi gini, kalau misalnya ngomongin soal stok barang, lebih akurat, rekonsiliasi dan kirim tagihan. Saya mau cerita satu hal kayak gitu. Kebetulan saya memegang beberapa franchise besar. Salah satunya adalah namanya Boba Time, kayak gitu. Di kita, dia sudah menggunakan lebih dari 30 outlet menggunakan kita. Terus bagaimana cara mengelola stok barang saya, mengelola keuangan saya, misalkan bank saya, mana saya mengelola tagihan saya dengan benar seperti itu. Oke, kita bagikan ilmu kepada dia. Bapak sebagai pemilik franchise, kayak gitu, Bapak lebih senang, misalkan keuangan itu dikelola oleh Bapak atau diberikan kepada orang lain, kayak gitu. Ini balik lagi kepada Anda. Ini bisnis Anda, kita berikan seperti itu. Kemudian ada dua pilihan, bisa dikelola oleh Anda atau bisa dikelola oleh misalkan franchise-nya Anda, seperti itu. Kalau dikelola Anda, berarti kan semua keuangan Anda bisa benar-benar sesuai standar yang Anda inginkan. Kemudian Anda tinggal memberikan laporan kepada si franchise. Franchise tinggal duduk diam, tinggal menerima laporan. Selesai. Kayak gitu. Semua stok barang, semua apapun itu bisa dikelola dengan benar. Kalau Anda berikan itu kepada franchise, seperti itu, berarti Anda harus punya standar yang memang diberikan mungkin dari kerjasamanya, dengan pola-polanya dan segala macam, itu harus jelas dari perjanjian seperti itu. Karena baik lagi, kalau Anda lempar itu keuangan kepada orang, berarti kan Anda hanya bisa melihat laporan keuangan dia. Berarti kalau misalkan ada hal-hal yang memang secara basic Anda perlukan, Anda harus mengikuti polanya dia. Ini balik lagi kepada kebutuhan Anda. Saya tidak bisa memaksakan seperti itu. Tapi kita memberikan solusinya bahwa semua kirim tagihan bisa tepat waktu secara online. Rekonsiliasi menyamakan data yang yang ada di rekening Anda dengan di bank itu bisa langsung live. Kemudian kalau stok barang juga bisa live. Terutama tadi, misalkan Pak Utomo membahas bahwa pentingnya membagi yang namanya keuangan pribadi dengan keuangan yang ada di perusahaan. Itu betul, sangat betul. Saya pernah ketemu juga salah satu franchise besar juga bahwa keuangan dia masih dalam satu rekening saja. Saya kaget kayak gitu. Kebetulan saya juga memiliki basic keuangan. Kok Bapak membuat dalam satu ya seperti itu? Dia bilang, iya saya masih menganggap ini cara yang terbaik. Padahal kalau kita sudah membagi untuk keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, yang lebih dalam lagi penting adalah membagi keuangan untuk yang uang masuk dengan uang keluar. Itu lebih penting lagi, Pak. Kayak gitu. Kenapa? Karena seringkali mungkin sebagai business owner melihat bahwa, oh saya punya duit misalkan sekian ratus juta atau sekian miliar, kayak gitu. Terkadang dia suka terlena bahwa dengan duit sebesar ini, itu tuh sebenarnya wah saya bisa perencanaan buat ini segala macam, tapi dia nggak ngerti bahwa sebenarnya di dalam satu rekening itu masih tercampur untuk biaya operasionalnya dia gitu loh. Nah untuk membantunya makanya menggunakan satu sistem, harus dipisahkan semuanya kayak gitu. Perencanaan ke depannya, bikin budgeting, kemudian untuk masalah stok itu sangat penting sebenarnya. Nah, kemudian kalau tadi kita juga jelaskan bahwa integrasi kita sangat banyak. Jadi kalau kita mau membantu Anda sudah menggunakan POS, silakan integrasi dengan jurnal. Kalau dengan para franchise yang ada saat ini, terutama makanan yang kita kelola, mereka banyak banget menggunakan Moka, menggunakan Pawun, ada juga menggunakan Raptor atau POS lain. Dan itu sudah terintegrasi dengan jurnal. Kemudian dengan bank integration. Nah, itu juga penting. Jadi real time nih, semua data transaksi yang ada di bank itu bisa langsung ke tracking di jurnal. Nggak perlu lagi Anda harus capek-capek yang namanya ngelihat transaksi yang ada di bank itu berapa masuk dan segala macam. Bahkan integrasi dengan Journal Pay, online payment itu juga bisa kayak gitu. Nah, ini terutama juga nih, misalkan Anda sebagai franchise ini ya, misalkan Anda pemilik franchise, kemudian Anda pengen menagih kepada si franchise Anda untuk misalkan pembelian barang, bahan baku, seperti itu, silakan gunakan Journal Pay. Kenapa? Jadi sebenarnya Anda bisa langsung tagih ke mereka dengan menggunakan kartu kredit atau virtual account. Itu penting banget, apalagi dengan kondisi saat ini. Kita pengen benar-benar menahan duit dong, kalau bisa membuat satu tagihan secara cicilan seperti itu. Nah, ini dengan cara virtual account, dengan kartu kredit mungkin seperti itu. Ini sebagai salah satu solusi untuk membantu mereka agar cash flow mereka juga berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara kita dengan software lain, Anda bisa lihat sih. Sebenarnya kita adalah pemain lama terhadap online. Jadi semua masalah fitur yang kita berikan secara online, kita sudah berikan kepada Anda. Dari misalkan aplikasi, Anda mau lihat, misalkan saya mau melihat jurnal di aplikasi saya, silakan gunakan handphone Anda sudah bisa lihat semua laporan di genggaman Anda. Kemudian, oh saya tuh pengen masalah langsung integrasi dengan mesin kasir, tadi sudah bisa. Bahkan yang kita bantu adalah masalah support. Nah, seringkali kalau kita ngomongin masalah franchise, kalau kita misalkan membeli sistem, kayak gitu, mereka kan beli sistem. Mereka hanya beli sistem, saya tekankan, bukan membeli untuk after sales-nya. Sedangkan jurnal menawarkan after sales-nya kami jaga.
kami bantu Anda. Bahkan kemarin saya ada kondisi dengan kendala di salah satu klien saya juga akan membantu mereka. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya bisnis untuk waralaba, mereka kan akan selalu membuka outlet baru. Bahkan sebagai orang yang sudah membeli franchise, terkadang dia pengen mengembangkan ekspansi bisnisnya lagi dong, seperti itu. Nah, satu sisi kita akan menolong mereka, kita akan membantu mereka bagaimana caranya untuk mengelola keuangan dengan benar. Maka dari itu implementasi dan support itu kita berikan gratis buat Anda. Nah, kemudian tadi kalau saya jelaskan, ini adalah sedikit klien yang memang sudah melakukan jurnal, kayak gitu. Ada Turki Baba Raffi, kemudian ada juga misalkan Padang Sederhana, kemudian ada Itlah, kemudian ada Bakso Bujangan, Warung Abnormal. Bayangkan Warung Abnormal, Bakso Bujangan, setiap kali dia buka cabang, dia pasti menggunakan jurnal, kayak gitu. Dimana karena kami sudah terbiasa menghandling untuk klien-klien atau customer yang seperti ini, yang dari kecil bahkan sampai sudah menjadi besar, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita balikin, berapa sih biaya yang harus saya keluarkan untuk paket dan atau mungkin dengan kondisi bahwa saya membutuhkan jurnal nih, tapi saya bingung, saya harus memilih paket yang mana, kayak gitu. Kita berikan 3 paket buat Anda, dari yang harga 200 sampai 1.000. Perbedaannya apa? Bedanya terhadap fitur yang Anda akan kita berikan kepada Anda. Pertama fitur, dan yang kedua adalah user. Berapa user yang kira-kira membutuhkan software kita. Gitu. Jadi kayak misalkan contoh, kalau saya Pak sebagai pemilik franchise nih kayak gitu, saya tuh harus punya gudang banyak, kayak gitu. Kemudian user saya misalkan lebih dari 3. Anda silakan gunakan enterprise, kayak gitu. Anda bisa gunakan ini. Kemudian saya ada penambahan moka Pak, kayak gitu misalkan, atau POS segala macam. Itu bisa Pak, gunakan enterprise. Kemudian, kalau saya Pak untuk para franchisee saya Pak, kalau nanti untuk kelola keuangan, mereka cuma pengen untuk kayak jual belinya doang Pak, stok di kita. Itu kan aturan mainnya memang sudah ditentukan dari antara franchiser dengan franchisee kan, seperti itu. Nah, sebenarnya Anda bisa gunakan starter. Kita sebenarnya akan memberikan bantuan kepada Anda untuk hal-hal yang memang sifatnya kira-kira seperti apa. Karena untuk Anda datang ke kita, bukan berarti kita hanya menjual barang, tapi kita memberikan solusi. Kita bisa untuk kayak ibaratnya konsultasi, kira-kira baiknya saya mengambil paket yang mana ya Pak? Kira-kira dengan kondisi saat ini, dengan kepusingan saya Pak, dengan kondisi yang saya kelola seperti ini, baiknya seperti apa? Kita akan membantu Anda dengan solusi yang memang sudah kita berikan dari customer-customer yang sudah menggunakan jurnal. Kalau Bapak kondisi seperti ini contohnya apa ya? Dengan kondisi misalkan klien yang memang sama seperti Bapak, dia mengolah dengan seperti ini. Nah, seperti itu baik lagi pada keputusan Anda. Kira-kira mau mengambil cara yang kita berikan atau tidak. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi sekian mungkin presentasi dari saya. Cukup singkat dan padat karena kebetulan sudah jam makan siang. Takutnya yang mendengarkan itu agak sedikit sudah mulai lapar ya, seperti itu. Mungkin untuk hari ini saya balik lagi ke Mas Rofian, silakan. Terima kasih banyak Mas Radityo. Mungkin sebelum menutup ada pertanyaan dari saya Mas. Jadi terkait misalnya franchise kan punya beberapa cabang banyak. Misalnya saya saya sebagai franchisor, misalnya franchisor tahu lah, cabang saya ada 1.000. Itu otomatis, apalagi jurnal kan sebagai software keuangan. Franchise dan franchisee itu kan beda ya, keuangannya. Jadi customize, jadi kalau misalnya kita mau langganan dengan jurnal bisa customize dengan seperti itu, misalnya keinginan saya seperti ini, nanti buat franchisee-nya harusnya seperti ini gitu, bisa. Oke. Basically sebenarnya untuk jurnal kita tidak bisa yang namanya custom kayak gitu. Tetapi kami pasti akan melakukan konsultasi dulu di awal. Kira-kira kebutuhan Anda misalkan tadi dengan toko tahu seperti itu. Nah, kalau tahu seperti ini, pastinya kan untuk para franchisee-nya mereka seperti itu. Mereka kan membeli bahan baku atau barangnya itu langsung dari si tokonya tersebut kan, dan mereka tinggal melakukan penjualan. Bisa produksi memang dari si HO-nya langsung, head office-nya, atau misalkan dia membagikan cara untuk yang namanya membuat tahunya. Seperti misalkan contoh bebek selamat kayak gitu, Pak. Nah, bebek selamat itu kan sebenarnya mengajarkan cara untuk membuat bebeknya kan. Maka terkadang kan untuk lokasi masing-masing si bebek ini agak berbeda kayak gitu kan. Nah, kita harus melihat dulu basically pola yang mau Anda inginkan seperti apa. Tinggal kita akan memberikan konsultasi, kalau misalkan Bapak pengen ibaratnya mengetahui juga misalkan laporan keuangan mereka, kayak gitu. Laporan pembelian mereka segala macam. Bisa Pak, kita berikan mereka akun jurnal, dan Bapak kita berikan akses untuk melihat laporannya, kayak gitu. Saya pengennya tersentralis di saya Pak, jadi misalkan saya akan hanya memberikan laporan kepada mereka. Bisa Pak, berarti Bapak harus membeli setiap akun jurnal untuk masing-masing franchise Bapak. Di mana berarti
Bapak akan mengolah semua keuangannya, tanggung jawab di Bapak, dan Bapak harus punya kewajiban memberikan laporan ke mereka setiap bulannya sesuai dengan perjanjian. Jadi kita harus menyelesaikan dengan kebutuhan mereka juga. Jadi sebenarnya dengan jurnal ini kita bisa mengontrol apa? Betul. Franchisee, laporan keuangan Betul. franchisee. Yang akhirnya kita bisa tahu Betul. omset per bulan mereka untuk kita menetapkan royalty berapa persen gitu ya. Betul sekali. Dan kita mengecek juga untuk keuangan mereka sehat atau tidak kayak gitu. Takutnya kan ada yang tidak sehat ya, kurang lebih kayak gitu. Nah selanjutnya Mas Radit terkait dengan tadi kan kalau di franchise kan kadang-kadang ada franchise yang nakal bandel, nggak mau bayar royalty fee, nggak mau bayar ini dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita pun juga harus bisa tahu itu kan. Nah ada nggak di sini sistem apa namanya yang terutama yang kaitannya royalty fee atau kaitannya pembayaran apa dengan stok barang? Stok barang. Sehingga misalnya belum bayar apa, kita bisa tahu sehingga kita bisa nahan dulu pengiriman stok atau sebaliknya atau gimana. Ada jurnal seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sih, Mas Rofian. Kadang kita nggak tahu dengan kondisi pandemi sekarang, bisa aja orang karena pusing ya kan gitu, jadi pengen nahan duit nih gitu kan gitu. Nah, sebenarnya enaknya adalah kita bisa memaintain masalah stok barang mereka. Jadi kalau misalkan Anda mengirim tagihan kepada mereka, kita bisa limitasi tagihannya gitu. Contoh, misalkan kita pengen limitasi untuk outlet A, B, C, masing-masing ada yang misalkan nominal 100, ada yang 20, ada yang 30. Ini balik lagi kebutuhan, kayak gitu kan. Dimana nanti kalau mereka belum melunasi yang 100, gitu, nah saat kita mau melakukan kayak ibarat pengiriman barang atau penagihan selanjutnya, itu tidak bisa. Jadi Anda harus melunasi dulu yang lama nih, kayak gitu. Nah ini sebenarnya hal yang penting juga dong, dimana sebenarnya kalau kita tidak mengelola yang namanya cash flow, uang masuk dan uang keluar, kayak gitu kan. Ada orang repeat, wah bagus nih ada repeat order terus nih dari dia, tapi nggak bayar-bayar, ya percuma juga sih sebenarnya. Gitu. Nah ini yang penting sebenarnya, kita bisa mengelola yang namanya piutang mereka, gitu. Harus lunas dulu, baru gue kirimin lagi nih barangnya, gitu. Jadi di software jurnal ini mencakup hal itu ya? Mencakup hal itu, betul sekali. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya jurnal ini sangat bermanfaat dan harus digunakan oleh para pengusaha, terutama yang franchise, yang pemula, BO ataupun apapun ya, karena selain memudahkan juga harganya tadi kalau nggak salah terjangkau ya Mas. Terjangkau banget sih Mas. Cuma dari harga 2.000 lah per bulan. Akhirnya kita bisa lebih paham tentang aspek keuangan dan akhirnya juga bankable gitu kan? Bankable. Anda bisa melakukan pinjaman. Jadi kalau Anda butuh misalkan kita kenalkan misalkan dengan para RM-nya segala macam itu sangat welcome gitu. Betul. Apalagi Anda bukan jurnal, lebih enak merekanya gitu loh. Ya, betul. Apalagi ketika nanti situasi sudah baik, omset kita bisnis baik, kita ingin pengembangan dengan mengajukan pinjaman ke bank lebih mudah lagi karena kita sangat mudah gitu, sangat mudah banget malah gitu. Bank welcome makan dengan kayak gitu. Oke kalau gitu Mas Iksan mungkin karena waktu ya closing statement dari Mas Radit terkait dengan jurnal ini ataupun juga terkait dengan apa sih kepada franchisor atau franchisee ataupun calon pengusaha franchise ataupun calon pengusaha franchise terkait dengan apa namanya aspek keuangan ini seperti apa? Silakan. Oke. Dari presentasi saya sudah menjelaskan solusi sudah kita berikan kayak gitu, ya kan? Banyak cara untuk mengolah keuangan. Tapi yang lebih penting adalah Anda bergerak sekarang, kayak gitu. Dan ini bisnis Anda. Ini memang ibaratnya hal yang penting untuk kedepannya, kayak gitu. Jadi Anda harus lebih detail, Anda harus lebih memikirkan bagaimana konsep untuk mengelola keuangan dengan benar. Konsep keuangan lebih benar adalah penerimaan pasti lebih besar daripada pengeluaran. Maka dari itu, dengan sistem Anda bisa untuk lebih detail bagaimana pengeluaran dan pemasukan itu benar bisa ke-tracking dengan secara jelas. Maka dari itu dengan kondisi sekarang, online system atau online system accounting itu lebih bisa untuk menunjang bisnis Anda dibandingkan Anda tidak menggunakan sistem sama sekali atau menggunakan sistem yang memang hanya bisa secara offline. Itu aja. Oke, luar biasa sekali. Jadi jurnal ini manfaatnya luar biasa. Selain untuk membantu keuangan, juga bisa mengontrol ya, terutama jaringan-jaringan bisnis yang cabangnya sudah betul. Oke. Akhirnya sebelum kita tutup, saya coba kembalikan dulu ke Mas Freddy. Terima kasih banyak Mas Radito ya, sangat menginspirasi. Ya, sama-sama Pak. Silakan Mas Freddy. Ya, terima kasih Mas Radityo Iksan dari Jurnal Akuntansi dan ini sangat membantu sekali ya buat para pelaku usaha
usaha, teman franchisor ya, dan juga teman UKM. Karena kan ini affordable banget, Mas Raditya ya. Cuma sekitar 200 ribuan dan udah bisa tertata keuangannya, seperti itu. Ya, dan pastinya ini waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebenarnya ini kalau mau diperpanjang sih, ini pengen banget ya, Mas Radityo, Pak Rofian, Pak Anang, Pak Pitra, Pak Utomo. Tapi sayang nih, ini kita terbatas waktu. Dan mungkin kita bisa membahas lebih detail di lain waktu ya. Seperti itu. Dan yang jelas pertanyaan dari teman-teman para peserta webinar, kita akan jawab semuanya di Instagram kita. Jadi nanti akan kita akan kita teruskan di Instagram kita, dan kita akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya di Instagram. Seperti itu. Dan akhir kata, saya mewakili penyelenggara dari Asosiasi Franchise Indonesia dan juga PT Neo Expo Promosindo. Kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber kami ya, Pak Dr. Andes Anak Sukandar CFI, terutama dari Ketua Asosiasi Franchise yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga Mas Bapak atau Radityo Iksan, ya, Regional Manager Business Development dari Jurnal. Ini membuka sekali wawasan kami. Terima kasih juga Pak Pitra Sarosa, MSM dari Sarosa Consulting. Ini membuka wawasan mengenai franchise ya Pak ya. Akhirnya teman-teman semuanya paham. Ini loh franchise, ini loh licensing, ini loh peluang usaha seperti itu. Ya, terima kasih juga Pak Utomo Nyoto dari FT Consulting yang telah membahas mengenai perjanjian waralaba. Ternyata nggak cuma sekedar itu aja ya Pak ya, dan perjanjian itu bisa di-customize sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Jadi jangan copy-paste dari perjanjian teman-teman yang lain, seperti itu. Ya, terima kasih juga untuk Pak Rofian Akbar, Pemilihan Umum Majalah Franchise Indonesia ya, yang telah memoderatori kegiatan kami dari pagi sampai siang hari ini ya. Mohon maaf ini semuanya moderator dan juga para narasumber kita agak mulur waktunya karena memang ini bahasannya sangat menarik sekali dan para peserta pun antusias sekali dalam pertanyaan-pertanyaan yang sangat membanjiri di Q&A. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bantu jawab semuanya di Instagram kami di @info-franchise-expo. Dan yang jelas bagi para peserta webinar yang baru bergabung tadi di tengah-tengah acara, bisa simak selengkapnya di YouTube channel kami di Info Franchise Expo. Seperti itu. Dan akhir kata, kembali saya Ferry Ferdianto selaku pembawa acara pada webinar volume 9 ini membahas mengenai mengenal dan mengelola bisnis franchise. Kami undur diri, Asosiasi Franchise Indonesia dan juga PT Neo Expo Promosindo, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para narasumber, para peserta webinar, juga dari Jurnal Akuntansi yang telah mendukung kegiatan kami di 2 seri ini ya, volume 8 dan volume 9. Dan sampai jumpa di sesi webinar kami selanjutnya, tentunya dengan bahasan yang inspiratif dan juga membuka wawasan Anda mengenai bisnis, wirausaha, dan juga waralaba. Saya Ferdi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di pameran Info Franchise dan Business Concept Expo 2020. Semua orang bisa jadi pengusaha. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk